Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati masyarakat Sumatera Utara yang mendengarkan kami pada hari ini. Izinkan hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, kami mengingatkan bahwa penetapan untuk bekerja dari rumah masih tetap berlaku. Begitu juga untuk aparatur sipil negara, masih akan bekerja dari rumah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita patuhi untuk tetap bekerja di rumah. Menjaga jarak fisik yang cukup, dan pada saat kita melaksanakan komunikasi sosial, selalu gunakan masker. Gunakan layanan-layanan online yang sudah kita kenal. Gunakan jasa kurir yang sudah biasa kita gunakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, tetap tinggal di rumah. Bila tidak sangat-sangat diperlukan, tetaplah di rumah. Resmi dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia bahwa COVID-19 tidak lagi hanya ditularkan lewat droplet atau titik kecil air berisi virus dari batuk dan bersin. Tetapi sekarang virus tersebut dari hasil penelitian bisa bertahan di udara. Sesudah keluar dari tubuh, pada saat penderita bersin dan batuk, virus tidak lagi butuh medium cairan untuk bertahan. Di ruangan tertutup dan ber-AC, virus lebih lama lagi bertahan dan lebih cepat mendarat di tubuh orang yang belum kena karena udara yang berputar di situ-situ saja. Oleh sebab itu, hati-hatilah beraktivitas di ruangan yang menggunakan AC. Masyarakat yang kami hormati, semuanya tolong bisa mengikuti protokol yang semakin ketat ini, yaitu bahwa kalau kita keluar, biarpun tidak ke kerumunan massa, tetaplah menggunakan masker. Dan terutama waktu keluar di tempat kerja, ketika ada sesuatu yang penting dikerjakan, wajib pakai masker untuk saling melindungi satu sama lain. Karena menurut WHO, ada satu golongan baru dalam proses penularan wabah ini, yaitu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, suhu tubuhnya normal, tidak batuk, tapi sudah membawa virus karena daya tahan tubuhnya cukup kuat. Siapa di antara kita yang sempat bepergian ke wilayah yang sudah ada warganya terpositif corona, bisa jadi sudah menjadi OTG. Maka kita lindungi orang lain dari virus yang mungkin kita bawa itu. Semoga tidak satupun dari kita yang terkena sampai wabah ini tuntas diselesaikan. Diselesaikan oleh pemerintah, orang medis, serta kerjasama dari kita juga, dengan mengikuti aturan atau protokol-protokol yang mungkin akan semakin ketat. Kami mengimbau kepada masyarakat dan para tenaga kesehatan di Sumatera Utara untuk tetap tidak panik dan tetap waspada, agar kiranya kepada masyarakat untuk dapat tetap tertib dan mematuhi prosedur kesehatan yang ada. Ketika melakukan pengecekan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, ini demi kebaikan kita semua, agar para tenaga kesehatan kita tetap sehat, sehingga mampu melayani masyarakat semua. Mengingat sudah banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan kita yang menjadi korban COVID-19 ini. Di Indonesia tercatat per 6 April 2020, 19 orang dokter yang gugur di tengah pandemi corona. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga para tim medis kita, para dokter dan perawat, baik yang secara langsung menangani pasien di rumah sakit maupun secara tidak langsung, seperti dokter gigi dan dokter-dokter spesialis lainnya. Mereka adalah pahlawan kita, garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kepada para dokter kami berpesan untuk selalu berhati-hati setiap menangani pasien. Selalu jagalah kebersihan, gunakanlah alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, untuk mencegah penularan dari pasien yang kita akan tangani. Saudara-saudara sekalian, pemerintah Sumatera Utara saat ini mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit guna menghadapi pandemi COVID-19 di Sumatera Utara.
Selain 5 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, saat ini ada 2 rumah sakit rujukan di Sumatera Utara yang telah dioperasikan. Yang pertama adalah Rumah Sakit GL Tobing dengan kapasitas 49 kamar yang melayani rujukan pasien dengan kondisi ringan sampai dengan sedang. Lalu Rumah Sakit Marta Priska Multatuli dengan kapasitas 110 kamar melayani rujukan pasien dengan kondisi sedang sampai berat. Selanjutnya, berharap peran kita semua untuk mendukung upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan penanganan COVID-19. Kapasitas kita tidak ada artinya kalau kita semuanya sakit. Kapasitas kita tidak akan bermanfaat manakala semuanya menjadi sakit. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga. Yang pertama, putuskan rantai kontak langsung dengan penderita positif. Jaga jarak dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun. Upayakan pada jarak lebih 1,5 hingga 2 meter. Hindari kontak langsung dengan orang lain. Hindari tempat-tempat yang kemudian kita yakini penuh sesak. Hindari tempat-tempat untuk berkumpul. Ini menjadi kunci karena kita tidak pernah tahu siapa yang ada di sekitar kita yang sakit. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Karena transmisi penyakit ini lebih banyak diwarnai oleh cemaran droplet akibat batuk ataupun bersin yang mengena benda-benda lain. Dan kemudian secara tidak sadar kita pegang dan kemudian dengan tangan yang tercemar ini kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Ini menjadi penting karena itu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir 20 detik sudah cukup untuk melakukan itu. Selanjutnya produktiflah di rumah. Artinya lebih baik di rumah. Kita jangan mempertaruhkan apapun untuk mencoba-coba keluar rumah tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak. Lindungi keluarga kita bersama, ini menjadi lebih penting. Kita tahu banyak yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah. Oleh karena itu, kesempatan ini selalu kami ingatkan. Apalagi pada musim pancaroba di bulan-bulan April dan Mei, secara statistik data kita masih sering menunjukkan peningkatan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, jangan sampai memperburuk kondisi pandemi COVID-19. Lakukanlah pembersihan sarang nyamuk di rumah. Waktu kita cukup banyak di rumah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bisa ikuti terus perkembangan penyakit ini. Silahkan melihat di kanal YouTube Humas Sumut atau menghubungi media center dan call center Provinsi Sumatera Utara. Serta call center di setiap kabupaten kota. Sekali lagi, ini cara yang terbaik kalau kita akan memutuskan rantai penularan. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini Rabu 8 April tahun 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Orang dalam pemantauan berjumlah 3.323 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 140 orang. Pasien positif dengan metode PCR 55 orang. Pasien positif dengan rapid test itu ada 29 orang. Lalu pasien yang sembuh ada 8 orang dan pasien yang meninggal berjumlah 7 orang. Saudara-saudara sekalian, gambaran-gambaran yang saya sampaikan pada data ini menunjukkan bahwa masih terjadi penularan di luar rumah sakit. Masih ada orang sakit membawa virus, tapi tidak merasakan dirinya sakit, yang masih berada di tengah-tengah kita saat ini. Inilah yang harus segera kita hentikan. Angka kesembuhan akibat COVID-19 di Sumatera Utara saat ini berada di angka 14,5%. Angka ini berada di atas rata-rata angka nasional. Oleh sebab itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan terus berupaya untuk meningkatkan angka kesembuhan ini, tapi tentunya dengan dukungan dari masyarakat semua. Mari kita patuh dan disiplin,
mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Mari kita patuh dan disiplin menggunakan masker. Mari kita patuh dan disiplin menjaga jarak aman, dan mari patuh kita dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Patuhi semua ketentuan, tidak perlu mempertimbangkan untuk pulang kampung pada hari raya tahun ini. Kita lindungi saudara-saudara kita yang ada di kampung, kita melindungi orang tua kita yang berada di kampung. Insya Allah, dengan cara yang seperti ini, maka kita akan dengan cepat bisa mengendalikan laju penularan penyakit ini. Mari kita bergandeng tangan, mari kita bersama-sama untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi orang tua kita, melindungi sanak saudara kita yang ada di kampung, melindungi seluruh warga kita, melindungi bangsa kita. Saya yakin, kita yakin, semua yakin, dan tetap optimis, Sumatera Utara pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami hari ini terkait dengan pelaksanaan social distancing dan physical distancing, terutama yang dilakukan di tempat-tempat bekerja. Ya, saat ini masih ada buruh pabrik yang masih tetap bekerja, juga masih beraktivitas. Bagaimana pengawasan terhadap perusahaan tersebut? Kami sampaikan, kami sudah berkali-kali menghimbau kepada para pengusaha agar bisa mengikuti ketentuan-ketentuan dan protokol-protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Saat ini pemerintah sudah menganjurkan melaksanakan pekerjaan khusus kepada pekerja-pekerjanya itu dari rumah atau meliburkan sementara. Juga seandainya tetap melaksanakan pekerjaan, mohon dilakukan physical distancing, jaga jarak antar sesama pekerja. Saya kira demikian. Saat ini telah ada yang bergabung dengan kami, rekan-rekan jurnalis. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Selamat sore Pak Aris. Ya. Yugo Pak, Yugo. IDN Times. Saya mau nanya Pak, ini lagi-lagi soal data nih Pak. Kita kan diminta untuk percaya terhadap sumber yang terpercaya, khususnya di gugus tugas. Nah, hari ini dalam beberapa hari terakhir ini ya terus ada perbedaan data antara gugus tugas daerah dengan gugus tugas pusat. Kalau kita lihat hari ini jumlahnya itu cukup signifikan. Di gugus tugas pusat hari ini dilaporkan hanya ada 59 kasus positif di Sumatera Utara. Sedangkan tadi kalau kita hitung totalnya secara kumulatif ada 84 kasus positif di Sumatera Utara. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana upaya untuk sinkronisasi data ini? Gitu, sehingga sampai berapa hari? Sehingga kan ini kan kalau ada ketidaksinkronan data kan masyarakat jadi bingung nih. Satu sisi gugus tugas pusat lebih sedikit jumlahnya, sedangkan di gugus tugas daerah lebih banyak. Jadi bingung mana yang harus dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah soal pembatasan sosial berskala besar. Nah, dengan jumlah 84 orang yang positif, kenapa sampai sekarang Sumut belum PSBB juga gitu kan? Apa sih kendala secara detailnya? Apakah ada ketidaksiapan dari pemerintah kabupaten daerah atau ketidaksiapan Pemprov Sumut sendiri? Kalaupun memang ada ketidaksiapan, di sisi mana yang tidak siap? Apakah dari sisi anggaran? Apakah ada sisi dari persiapan data-data yang harus diajukan ke Kemenkes atau seperti apa Pak? Mungkin dua itu saja Pak, bisa dijawab secara detail Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sore, Pak. Sore. Halo, Oke. sore, Pak. Ya. Sore, Pak. Pak, saya Rahmat Utomo, Pak, jurnalis dari kumparan.com. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sejauh ini sudah berapa rapid test yang dibagikan ke
wilayah Sumatera Utara, Pak. Dan untuk hasil positif negatifnya jumlahnya berapa, Pak? Lalu Pak, terkait menyambung dengan PSBB tadi, Pak, sejauh ini apakah sudah ada daerah-daerah yang mengajukan, Pak, soal usulan PSBB, Pak? Mengingatkan sudah ada daerah yang 3 yang zona merah, Pak, Medan, Deli Serdang, dan Tanjung Balai, Pak. Itu gimana, Pak? Apakah mereka sudah ada mengajukan, Pak, soal PSBB, Pak? Kita, Pak. Itu saja, Pak. Baik, oke, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Yang pertama, Mas Yugo ya dari IDNN ya. Baik, terkait dengan data ya. Hari ini kami tadi sudah melakukan pertemuan dengan kawan-kawan se-Sumatera Utara. Ya, se-Sumatera Utara terkait sinkronisasi data yang masuk kepada kami di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ya, insya Allah data yang ada pada kami sekarang semua berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan data-data yang masuk dari rekan-rekan gugus tugas yang ada di kabupaten kota. Bagaimana pusat bisa tidak sinkron dengan kami, mungkin hanya keterlambatan pengiriman data saja. Karena data yang ditutup di Provinsi Sumatera Utara, itu kami menutup datanya pukul 16. Sementara pada saat yang sama, gugus tugas percepatan penanganan COVID pusat itu sudah menyampaikan ke publik. Jadi mungkin hanya masalah waktu penyampaian data saja. Selanjutnya, saya gabung. Untuk rapid test, saat ini kita sudah mengirimkan lebih kurang 4-6 ribu kit ya, rapid yang sudah kita sebarkan ke seluruh gugus tugas di kabupaten kota se-Sumatera Utara ya. Sementara hasil yang masuk sama kami yang seperti itu tadi yang kami sampaikan, bahwa berdasarkan rapid test ada 29 orang yang sudah dinyatakan positif. Selanjutnya terkait dengan PSBB, ini saya gabung aja jawabannya dari Kumparan juga. PSBB berdasarkan aturan Menteri Kesehatan, itu semua harus disampaikan ke pusat melalui kepala daerah, bupati dan wali kota dan gubernur Sumatera Utara. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang berkoordinasi dengan beberapa lintas sektor yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan lintas sektor yang ada di luar, seperti instansi-instansi vertikal terkait penetapan PSBB yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam waktu dekat, hasilnya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan semua di media. Saya rasa demikian. Kami sampaikan juga bahwa saat ini rekening Sumut Peduli COVID-19 sudah menerima donasi sebesar Rp268.340.000 yang nanti akan kami sampaikan bagaimana penggunaannya kepada kawan-kawan sekalian dan masyarakat di Sumatera Utara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun.
Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.